Halo sobat sekalian, terima kasih sudah memilih video ini sebagai referensi bagi sobat sekalian yang ingin memasang alarm remote di motor Honda Beat, khususnya di motor Honda Beat tahun 2014 ini. Oke, jadi sesuai judul, saya akan memasang alarm di motor Honda Beat saya. Ini Honda Beat tahun 2014 dan alarm yang saya akan gunakan adalah alarm merek V12. Oke, ini teman-teman. Untuk harga dari alarm ini kurang lebih sekitar 100 ribuan. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin membeli, silahkan cek di kolom deskripsi untuk link pembelian dari alarm sistem ini. Oke sobat sekalian, jadi sebelum kita lanjut untuk pemasangan alarm ini, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Dianski untuk terus berlangganan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman sekalian, jadi sebelum saya mulai untuk melakukan pemasangan alarm motor ini, terlebih dahulu saya akan review dulu apa saja yang ada di dalam kotak dari alarm remote motor ini. Oke, yang pertama di sini setelah saya buka, di sini ada dua buah remote. Oke, jadi ini sama, hanya saja berbeda rupa. Oke, ini ada dua buah remote dan selanjutnya ini adalah untuk speakernya yang nanti akan menghasilkan suara untuk alarmnya. Selanjutnya di sini ada rangkaian kabel dan sudah lengkap untuk konektor ke modulnya, dan ini adalah modulnya itu. Jadi nanti untuk kabel yang ini akan kita hubungkan ke sini ke modul, lalu untuk ujungnya ini akan kita sambungkan ke kabel yang ada di motor kita guys. Oke, jadi untuk mempermudah pemasangan alarmnya, di sini saya sudah buka untuk kap motornya nanti agar untuk kabel-kabelnya bisa kelihatan semuanya. Modulnya sendiri di sini kabelnya ada 11 kabel. Kabel yang warna coklat ini adalah kabel antena ya teman-teman, dan tidak dihubungkan ke kabel yang manapun yang ada di motor. Lalu selanjutnya di sini ada dua buah kabel yang disatukan di sebuah soket. Ini adalah kabel untuk menghubungkan konektor dari speaker alarmnya. Selanjutnya juga di sini ada 8 buah kabel yang berbeda warna dan ujungnya sudah disatukan di sebuah soket jantan yang nantinya ini akan tersambung juga ke kabel yang ini. Jadi kabel yang ini dengan yang ini sama ya teman-teman, jadi hanya sebagai konektor saja untuk mempermudah pemasangan. Nah, jadi selanjutnya kita akan memasang terlebih dahulu kabel ini. Oke, dan di sini seperti yang saya katakan tadi, dia terdapat 8 buah kabel yang berbeda warna. Oke, saya akan kasih tahu dulu fungsi dari masing-masing kabel yang berbeda warna ini. Oke sobat sekalian, saya akan terangkan dulu rangkaian kabel yang ada 8 kabel ini yang masing-masing berbeda warna dan kemana masing-masing kabel ini akan dihubungkan ke kabel yang ada di motor. Oke sobat sekalian, jadi di sini ada kabel yang berwarna merah dan hitam. Oke, untuk kabel yang berwarna merah dan hitam, merah ini akan kita sambungkan ke positif aki. Oke, dan untuk yang hitam ini akan kita hubungkan ke negatif akinya. Kemudian di sini ada dua buah kabel yang berwarna kuning. Untuk dua buah kabel yang berwarna kuning ini akan kita sambungkan ke positif lampu sennya. Selanjutnya ini ada kabel pink dan abu-abu. Nah, jadi untuk kabel pink dan abu-abu ini kita bebas memilih salah satu karena ini fungsinya sama. Nah, untuk kabel pink ataupun kabel abu-abu ini akan kita sambungkan ke kabel pulsar. Oke, jadi kita bebas pilih yang mau yang pink atau yang abu-abu ini. Ini tersambung ke pulsar. Dan yang selanjutnya di sini ada kabel biru. Oke, teman-teman. Jadi kabel biru ini akan kita sambungkan ke positif starter. Oke. Dan yang terakhir di sini ada kabel berwarna orange. Nah, jadi untuk kabel berwarna orange ini akan kita sambungkan ke kabel kontak yang berwarna hitam. Oke, jadi biasanya untuk di kabel kontak ada dua kabel, yaitu merah dan hitam. Nah, jadi untuk kabel orange ini akan kita sambungkan ke kabel kontak berwarna
hitam. Oke, jadi itulah fungsi dan kemana kabel-kabel ini akan kita sambungkan. Dan sekarang mari kita mulai untuk melakukan pemasangan atau penyambungan kabel-kabel ini. Ya, pertama-tama saya akan pasang kedua kabel ini, kabel merah dan kabel hitam. Kabel merah akan saya hubungkan ke positif baterai, dan untuk yang hitam ini akan saya hubungkan ke negatif baterainya. Oke, jadi karena kabel ini kurang panjang, saya akan beri tambahan kabel lagi agar nanti bisa sampai ke baterai sini. Oke, nanti kabelnya akan saya buat lewat dari bawah sini agar dia kelihatan rapi. Oke, di sini kabelnya sudah saya tambahkan dan dia sudah bertambah panjang. Yang kabel yang positif ini saya tambahkan dengan kabel yang berwarna merah juga. Sedangkan untuk kabel negatifnya yang berwarna hitam ini saya tambahkan dengan kabel atau saya sambungkan dengan kabel yang berwarna biru ini. Oke, sekarang saya akan pasang. Agar kelihatan rapi, dia akan saya selipkan dari sini ya teman-teman, agar dia rapi. Oke, sekarang kabelnya sudah berada dekat dengan baterai, dan langsung saja saya hubungkan yang merah ini ke positif dan kabel biru yang terhubung dengan kabel hitam. Kabel negatif modulnya akan saya hubungkan ke negatif baterai. Oke teman-teman, di sini untuk kabel negatifnya dan kabel positifnya sudah terhubung ke baterai atau ke aki. Oke, yang biru ini adalah kabel negatifnya dan yang merah ini adalah kabel positifnya. Oke sobat sekalian, jadi selanjutnya saya akan pasang antara dua kabel ini, kabel yang berwarna abu-abu dan kabel yang berwarna pink. Nah, saya akan pilih salah satunya dan saya akan pilih abu-abu ini. Dan yang ini, yang abu-abu ini akan saya sambung ke kabel pulser. Oke sobat. Ya, jadi untuk penyambungan ke kabel pulser, jadi teman-teman bisa lihat di sini di rangkaian kabel, di soket kabel yang ada di dekat bagasi sepeda motornya. Nah, jadi dia untuk pulser sendiri dia yaitu kabel yang berwarna kuning. Ini ya teman-teman, ini dia kabel yang berwarna kuning ini. Nah, jadi kabel yang berwarna kuning ini adalah kabel pulser, dan di sini saya sudah kupas. Saya akan sambung kabel yang berwarna abu-abu tadi. Nah, namun karena kabel yang berwarna abu tadi kurang panjang juga, jadi saya akan tambahkan kabelnya agar dia bertambah panjang dan bisa sampai ke kabel yang berwarna kuning ini atau kabel pulser. Oke, jadi ini dia tadi untuk kabel tambahan kabel yang berwarna abu-abu yang akan saya sambung ke kabel berwarna kuning ini, yaitu kabel pulsar. Oke, jadi ini fungsinya nanti akan mematikan mesin motor saat dia dalam keadaan hidup. Oke, untuk kabel pulsarnya sudah terhubung dengan kabel yang berwarna abu-abu yang saya sambung dengan kabel warna hijau strip putih ini. Oke, tinggal diselasi saja. Oke teman-teman, tadi kita sudah hubungkan kabel yang berwarna abu-abu ke kabel pulser yang ada di sepeda motor, dan selanjutnya saya akan sambungkan kabel yang berwarna biru ini yaitu ke kabel positif starter. Nah, jadi untuk penyambungan kabel biru ini saya akan ambil dari sini ya teman-teman, dari kabel yang ada di dekat tiang motor ini. Oke, di sini ada kabel yang berwarna kuning strip hijau. Jadi kabel kuning strip hijau, oke, ini dia. Ini adalah kabel kuning strip hijau atau kabel positif starter. Dan langsung saja saya akan hubungkan kabel biru ini ke kabel starter positifnya yang berwarna kuning strip hijau. Oke, selesai sudah. Kabel birunya sudah saya sambung ke kabel starter positif yang berwarna kuning dan berstrip hijau. Oke, sekarang kita akan sambungkan kabel yang berwarna orange ini. Oke, jadi kabel yang berwarna orange ini akan saya hubungkan ke kabel kontak yang berwarna hitam. Oke, nah jadi untuk penyambungan kabelnya, ini adalah kabel kontaknya.
Di dalam sini terdapat dua buah kabel berwarna merah dan hitam. Nah, kita tinggal menyuntikkan kabel yang berwarna orange tadi ke dalam soket sini. Oke teman-teman, dan bisa dilihat di dalam sini terdapat dua buah kabel, yaitu kabel yang berwarna merah strip hitam dan ada kabel yang berwarna hitam polos. Nah, jadi untuk kabel yang warna orange tadi akan kita sambungkan ke kabel yang berwarna hitam ini. Ya, di sini kabel orange-nya sudah saya tusuk dari belakang kabel warna hitamnya, dan tinggal kita sambung untuk soketnya. Oke teman-teman, untuk pemasangan kabel orange yang disambung ke kabel kontak berwarna hitam atau kabel B positif sudah selesai, dan selanjutnya kita akan sambung kabel yang lain. Oke sobat kalian, sekarang saya akan pasang dua kabel yang terakhir, yaitu kabel yang berwarna kuning. Ini dia. Nah, jadi untuk kabel yang berwarna kuning ini adalah kabel yang kita akan sambungkan ke positif lampu sennya. Dan untuk pengambilan positif lampu sennya saya ambil dari sebelah sini. Oke teman-teman, jadi di sini ada dua soket. Oke, nah untuk lampu sennya, biasanya kalau di motor Honda Beat tahun 2014 untuk positif sen dia yang pertama adalah kabel berwarna orange. Oke, ini ya teman-teman, ini adalah positif sen. Lalu untuk positif sen yang satunya lagi adalah kabel yang berwarna biru muda. Nah, untuk memastikannya apakah ini benar-benar positif lampu sen, saya akan gunakan tes pen DC untuk menentukan positif sennya. Oke sobat sekalian, jadi untuk memastikan yang mana dia letak untuk kabel positif lampu sennya, di sini saya akan gunakan tes pen DC yang sudah saya buat untuk mengecek yang mana letak kabel positif lampu sennya. Oke, untuk ujung kabel tes pen DC ini akan saya hubungkan ke bodi. Oke, kemudian saya akan hidupkan saklar lampu sennya. Oke, dia hidup ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah kabel positif lampu sen yang ke kiri, yaitu berwarna orange. Dan selanjutnya saya cek dulu kabel lampu sen yang ke kanan. Ini dia adalah kabel yang berwarna biru muda ini. Apakah benar? Saya tes dulu. Oke, saya hidupkan saklar lampu sennya yang berwarna yang ke kanan. Oke sobat sekalian, jadi sudah pas ya. Untuk positif lampu sennya adalah ini. Yang sebelah kiri adalah kabel yang berwarna orange, sedangkan untuk sen kanan dia adalah kabel yang berwarna biru muda ini. Dan selanjutnya saya akan sambungkan kedua kabel kuning ini ke masing-masing kabel positif lampu sennya. Oke sobat sekalian, selesai sudah saya menghubungkan dua kabel kuning ini atau kabel ke positif sen. Bisa dilihat di sini untuk kabel kuning satunya dia saya hubungkan ke kabel orange. Jadi saya colok dari depan tadi. Ini adalah positif sen ke kiri. Dan yang satunya lagi juga sudah terhubung dengan positif lampu sen yang berwarna ini, yang berwarna biru muda. Oke, jadi semuanya sudah selesai saya pasang untuk ke-8 kabelnya. Oh ya, 7 ya, karena kabel pink tidak, karena ini sama dengan kabel yang abu-abu tadi yang terhubung ke kabel pulser yang ada di motor. Ya, saya akan terangkan kembali tadi kemana saja masing-masing kabel ini sudah tersambung. Jadi ini adalah soket yang akan kita hubungkan ke modul alarmnya, dan terdapat 8 buah kabel di sini yang berbeda warna. Cuman yang digunakan hanya 7. Yang warna pink ini tidak berfungsi karena ini sama dengan kabel yang berwarna abu-abu. Nah, kemudian kabel yang berwarna merah ini sudah saya sambung ke positif aki. Ini dia teman-teman. Oke. Juga kabelnya tadi sudah saya tambahkan dan warnanya juga merah. Oke, kemudian untuk kabel yang berwarna biru ini, kabel warna biru ini terhubung ke kabel positif starter yang berwarna kuning strip hijau. Ini ya teman-teman. Lalu kabel yang warna abu-abu, ini kabel yang sudah saya hubungkan dengan kabel pulser yang ada di motor. Jadi untuk kabel abu-abu dan pink sebenarnya sama, tapi saya pilih yang warna abu-abu saja. Dan sudah saya sambung atau sudah saya tambahkan dengan kabel yang agak lebih panjang, dan sudah tersambung dia ke ini. Ini adalah kabel pulser. Kalau di Honda Beat tahun 2014 untuk kabel pulsernya ada di sebelah sini, yaitu kabel yang berwarna kuning.
Kemudian untuk kabel yang berwarna orange, ini adalah kabel yang sudah saya sambung ke kabel kontak yang warna hitam. Dan yang terakhir dia adalah kabel warna kuning. Ini adalah kabel sen positif. Oke, sudah saya sambung dengan kabel sen positif yaitu berwarna orange. Dia ada di soket yang warna merah ini. Kemudian ada di soket yang warna putih yaitu kabel positif sennya adalah kabel yang berwarna biru muda ini. Oke teman-teman semuanya, jadi karena semua kabel sudah terhubung ke masing-masing kabel yang ada di motornya, dan selanjutnya tinggal kita hubungkan saja konektor kabel yang 8 tadi ke konektor yang ada di modulnya. Jadi kita sambung ke sini. Oke. Dan kemudian langsung saja kita hubungkan juga untuk speaker alarmnya. Kita sambung ke soket yang ada dua kabel ini. Oke teman-teman, selesai sudah untuk pemasangan rangkaian kabel alarmnya, dan selanjutnya kita akan tes apakah sistem alarm ini berfungsi atau tidak. Oke teman-teman semuanya, sekarang langsung saja kita tes untuk alarmnya, dan di sini saya sudah tutup rapi ya semuanya. Untuk kap-kapnya semua sudah saya tutup dan sudah saya baut rapi. Dan sekarang kita tinggal tes menggunakan remote-nya. Dan di sini saya menggunakan remote yang ada tutupnya, dan yang satunya lagi saya simpan. Ya, tapi sebelumnya saya akan kasih tahu dulu fungsi dari masing-masing tombol yang ada di remote ini. Di remote ini terdapat 4 buah tombol yang berbeda fungsi. Nah, untuk tombol yang bergambar gembok terbuka ini berfungsi untuk unlock atau menonaktifkan sistem alarmnya. Dan kemudian untuk tombol yang bergambar gembok tertutup ini adalah tombol lock yang berarti untuk mengaktifkan sistem alarmnya. Dan selanjutnya ini ada tombol yang bergambar flash atau bergambar petir. Dia ini berfungsi untuk menghidupkan mesin sepeda motor walaupun kunci kotak sedang tidak ada di kontaknya. Dan yang terakhir ini ada tombol yang bergambar lonceng ya. Ini berfungsi untuk menghidupkan sirene atau bunyi alarmnya. Oke, langsung saja kita tes ya. Saya akan aktifkan alarmnya dengan menekan tombol yang bergambar gembok tertutup ini. Oke, nah sekarang untuk sistem alarmnya sudah aktif. Dia sudah mengeluarkan suara 1 kali. Itu pertanda untuk alarmnya sudah aktif. Jadi saat alarmnya aktif, maka jika ada seseorang yang berniat untuk maling motor kita dengan menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi, maka saat diposisikan ke on, oke, dan dia akan mengeluarkan suara alarm, dan untuk sepeda motornya nggak bisa di starter. Oke, nah itu dia tadi untuk fitur yang pertama, dan fitur yang selanjutnya kita akan coba hidupkan mesin sepeda motor ini dengan menggunakan tombol yang ada di remote yang bergambar petir ini. Oke, jadi caranya kita tekan 2 kali. Oke, saya akan tekan 2 kali tombolnya. Oke teman-teman, di sini untuk mesinnya sudah bisa hidup sendiri walaupun kuncinya berada di tangan saya teman-teman. Ini bisa dilihat. Oke. Nah, oke, itu dia fitur untuk menghidupkan mesin melalui tombol remote-nya. Oke, kita matikan saja dengan menggunakan tombol yang bergambar gembok terbuka ini. Nah, untuk fitur yang terakhir ini adalah fitur pengaman. Jadi untuk fitur pengaman ini yaitu dimana saat sepeda motor sedang dilarikan oleh maling, kemudian kita tekan saja tombol yang bergambar gembok tertutup ini atau tombol lock ya, yang ini, maka mesin motor akan mati sendiri dan tidak bisa lagi di starter. Oke teman-teman semuanya, demikianlah cara pemasangan alarm di motor Honda Beat tahun 2014, yaitu alarm dengan merek V12. Jadi pemasangannya cukup gampang, teman-teman tinggal ikuti saja cara yang saya lakukan pada motor saya ini. Oke, jadi jika video ini bermanfaat bagi sobat sekalian, jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe channel Dianski untuk berlangganan video-video terbaru dari channel ini.